Guna melindungi generasi muda dari ancaman narkoba, minuman keras, dan penyalahgunaan ganja, masyarakat distrik Minati bersatu membangun lapangan olahraga. Suhu udara tinggi dan kelembapan signifikan mewarnai kondisi cuaca di Bovendigul saat ini. Masyarakat dihimbau waspada terhadap potensi penyakit yang muncul akibat kondisi cuaca. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan saudara dong semua. Senang sekali saya Romana Agnesyabar masih dapat kembali menjumpai Anda dalam tayangan Info Digul edisi hari ini Rabu 9 Juli 2025. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Dan inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama dan saudara dong semua, kita ke berita pertama. Guna melindungi generasi muda dari ancaman narkoba, minuman keras, dan penyalahgunaan ganja, masyarakat distrik Minati bersatu membangun lapangan olahraga. Pembangunan lapangan olahraga ini sebagai inisiatif dengan tujuan memberikan wadah positif bagi pemuda untuk mengembangkan bakat dan menghindari pengaruh negatif. Pastor Fabianus Tutuboy yang turut hadir menjadi penggerak dalam inisiatif ini menegaskan pentingnya pembangunan sarana olahraga di kawasan perbatasan seperti Minati. Ia menyebutkan banyaknya pemuda di wilayah tersebut merupakan potensi besar yang harus diarahkan agar tidak jatuh ke dalam pengaruh buruk seperti narkoba dan miras. Pembangunan lapangan olahraga ini adalah langkah yang sudah dipikirkan sejak lama, karena Minati berada di beranda NKRI, tantangannya tidak kecil. Jika para pemuda tidak punya ruang untuk menyalurkan hobi atau aktivitas positif, mereka bisa terjerumus ke hal-hal negatif. Apalagi di perbatasan ini banyak jalan tikus yang memudahkan masuknya barang-barang terlarang seperti narkoba dan ganja. Itu sebetulnya langkah yang kami bangun dari dulu. Karena apa? Banyak orang muda di sini dan bagi saya itu sebuah tantangan gitu. Karena kita berada di border dan bilanglah kalau orang tidak punya sesuatu yang bisa disalurkan, hobi dan lain-lain, itu cenderung ya bilanglah minuman keras atau narkoba, marijuana itu banyak lewat jalan-jalan tikus di sini. Maka kita harus membuat sesuatu sehingga orang muda itu bisa terekspresi apa yang menjadi keinginan mereka, sehingga mereka bisa bilanglah terarah lah hidup mereka, begitu tidak cenderung jatuh pada hal-hal yang tidak baik seperti itu. Menurutnya lapangan olahraga bisa menjadi alat edukasi sekaligus pengalihan yang efektif agar para pemuda memiliki arah dan tujuan hidup yang jelas. Meski belum mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, namun semangat masyarakat tetap tinggi. Setiap tahun tetap berusaha membuat 2 hingga 3 event olahraga. Walau sangat sederhana, antusiasme anak-anak muda di sini luar biasa. Itu menunjukkan bahwa mereka sebenarnya sangat haus akan ruang-ruang seperti ini. Pembangunan lapangan olahraga ini diharapkan bisa menjadi titik awal tumbuhnya kesadaran kolektif akan pentingnya pembinaan generasi muda, terutama di wilayah-wilayah perbatasan yang rentan terhadap pengaruh eksternal. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan saudara dong semua, tim DAK Kabupaten Bovendigul melaksanakan tinjauan lapangan ke sejumlah lokasi penerima manfaat. Salah satu titik yang dikunjungi adalah lokasi pembangunan greenhouse yang merupakan bagian dari program pengembangan sektor pertanian. Pelaksana Bidang Ekososbud Bapel Litbangda Kabupaten Bovendigul, Luciarti menjelaskan, dari perencanaan dan Dapurnas, tim hadir untuk melakukan review langsung di lokasi greenhouse. Kunjungan ini juga merupakan bagian dari dukungan dalam penyusunan laporan Immediate Outcome untuk daerah. Laporan Immediate Outcome bertujuan untuk mengukur sejauh mana manfaat dari alokasi anggaran DAK pusat kepada daerah. Penilaiannya dilakukan dalam jangka pendek, yaitu sekitar 6 bulan setelah pelaksanaan kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut benar-benar memberikan dampak yang diharapkan. Luciarti menyampaikan apresiasi kepada tim verifikasi DAK, Dinas Pertanian TPHPP, serta kelompok tani mandiri sebagai pelaksana kegiatan. Dirinya juga mencatat bahwa Dinas Pertanian telah melakukan penginputan pelaporan ke dalam aplikasi Krisna sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Selain itu, tugas tim DAK adalah memvalidasi apakah data yang dilaporkan melalui aplikasi benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Dan dirinya menyaksikan langsung bahwa kelompok tani sudah mulai berproses menjalankan kegiatan greenhouse. Dan pada hari ini kita datang ke lapangan, kita melihat bahwa kelompok tani ini sudah berproses. Meskipun kami belum bisa mengukur seberapa sih outcome-nya atau hasilnya. Hasil yang dihasilkan dari pembangunan greenhouse ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama kelompok tani mandiri ini. Kami berharap untuk Dinas TPHPP sendiri, karena pembangunan greenhouse ini kan di tahun 2024, kemudian sarprasnya juga satu paket ya dari DAK. Kalau misalnya tahun ini bisa berkembang seperti sekarang ini, bisa menghasilkan, mungkin ke depan kita masih perlu dukungan dari daerah, mungkin dari sumber dana lain, misalnya ORSUS atau DAU, untuk keberlangsungan, misalnya masih perlu bibit atau perlu pendampingan ataupun perlu penyaluran atau distribusi terkait hasil-hasilnya. Mungkin demikian. Lanjutnya, seandainya di tahun depan atau tahun-tahun berikutnya ada kenaikan alokasi, maka dirinya tentu berharap Bovendigul tetap dinasionalkan sebagai salah satu lokasi prioritas. Perlu disampaikan bahwa DAK, dana alokasi khusus ini, merupakan kewenangan pusat yang dilimpahkan ke daerah dan pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Sepanjang kegiatan yang diusulkan masih termasuk dalam menu yang tersedia di pusat, biasanya besar kemungkinan akan tetap menjadi alokasi prioritas. Seperti pada tahun 2025, Bovendigul termasuk dalam lokasi prioritas untuk program pengembangan food state, dan kami juga mendapatkan alokasi DAK dalam skema tersebut. Tim Liputan Dikul TV, Nober melaporkan. Selanjutnya pemirsa, tim DAK Kabupaten Bovendigul melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah lokasi penerima manfaat. Salah satu temuan penting dalam kunjungan tersebut adalah belum tersalurnya alat kesehatan berupa sprayer ke sejumlah puskesmas. Pelaksana Bidang Ekososbud Bapelitbangda Kabupaten Bovendigul, Luciarti, menjelaskan bahwa pihaknya memastikan alat berupa sprayer memang belum didistribusikan sebagaimana mestinya. Dirinya menelusuri permasalahan tersebut dan memberikan sejumlah catatan serta rekomendasi tindak lanjut. Sprayer ini diusulkan melalui DAK berdasarkan kebutuhan puskesmas. Usulan datang sesuai kebutuhan nyata di lapangan. Luciarti menegaskan bahwa setelah proses serah terima barang dari pusat ke dinas selesai, seharusnya alat langsung didistribusikan ke puskesmas tanpa perlu menunggu permintaan ulang, sebab kebutuhan alat itu sudah direncanakan sejak 1 tahun sebelumnya. Dirinya juga menambahkan bahwa saat ini Dinas Kesehatan tetap dapat mengajukan kembali anggaran DAK, khususnya untuk kebutuhan pemeliharaan maupun pengadaan alat baru. Saat ini 20 puskesmas ditambah beberapa klinik swasta yang juga menunjang pelayanan kesehatan, jadi kebutuhan pengadaan masih sangat relevan. Setelah kita lihat tadi di Dinas Kesehatan, khusus karena kita mengukur ini ya immediate outcome, kami tidak fokus pada pengawasan karena itu bukan ranah kami. Immediate outcome ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya kan mengukur terhadap capaian jangka pendeknya. Lebih pada hasil bangunan ataupun barang ini setelah ada barangnya atau dibeli barangnya ini bermanfaat atau tidak. Jadi kalau catatan kami untuk Dinas Kesehatan tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Dinas ya, Dinas telah mencatat di dalam aplikasi Krisna juga permasalahan bahwa ada alat spray can yang belum distribusi. Dan tadi kami memastikan kembali barang itu memang belum distribusi, kemudian permasalahannya di mana, dan kami memberikan catatan rekomendasi memang karena spray can ini kan diusulkan di DAK berdasarkan kebutuhan puskesmas. Jadi memang kebutuhan dari bawah ya, bottom up bukan top button. Jadi harusnya ketika pelaksanaan kegiatan sudah diserah terimakan ke dinas harusnya langsung mendistribusikan ke puskesmas. Karena yang membutuhkan ini puskesmas, tanpa harus menunggu puskesmas itu meminta. Karena itu memang sudah direncanakan pada 1 tahun sebelumnya. Luciarti menambahkan catatan penting bagi Dinas Kesehatan. Perlu diingat bahwa meskipun kemungkinan pengajuan alat kembali terbuka, namun dana alokasi khusus memiliki batasan. Jika alat telah dibeli pada tahun anggaran tertentu dan di tahun berikutnya rusak, tidak serta-merta bisa langsung diajukan kembali. Pihak pusat biasanya menetapkan masa pakai minimal 5 tahun jika alat mengalami kerusakan. Sebaiknya terlebih dahulu dicek apakah masih bisa diperbaiki. Jika memungkinkan, pembiayaan perbaikannya bisa menggunakan sumber dana lain yang relevan, seperti dana operasional atau hibah daerah.
Namun apabila alat hendak diusulkan kembali untuk pengadaan, maka terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Hal ini guna memastikan bahwa pengusulan tersebut benar-benar memenuhi syarat teknis dan administratif. Tak hanya itu, Lusiarti juga menekankan pentingnya ketelitian dalam proses serah terima barang dan jasa di daerah. Setiap barang yang diterima harus benar-benar dicek, baik kondisi fisiknya, kelengkapan maupun fungsinya sebelum dinyatakan layak dan digunakan. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Terima kasih Bapak, Mama, dan Saudara dong semua. Kita kembali ke info selanjutnya. Pemerintah melalui dana alokasi khusus kembali memberikan dukungan nyata bagi peningkatan mutu pendidikan di daerah. Salah satunya dirasakan langsung oleh SMP Negeri 1 Tanah Merah yang tahun ini mendapatkan sejumlah bantuan fasilitas fisik untuk mendukung proses belajar mengajar. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanah Merah, Hatta Nongkeng, mengatakan, pada tahun ini SMP Negeri 1 menerima bantuan dari dana alokasi khusus yang dialokasikan untuk pembangunan beberapa fasilitas, termasuk pembangunan asrama, rumah dinas guru, dan ruang UKS. Dirinya sebagai pihak sekolah merasa sangat bersyukur khususnya atas adanya bantuan rumah dinas guru yang kini sudah dapat difungsikan. Ini sangat membantu guru-guru yang sebelumnya belum memiliki tempat tinggal yang memadai.
Untuk asrama, dirinya menilai sangat bermanfaat karena dibangun dalam areal sekolah, sehingga bisa menunjang kegiatan belajar siswa yang berasal dari daerah jauh. Dirinya sendiri bersama beberapa guru akan memantau langsung pengelolaan dan pemanfaatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa SMP Negeri 1 Benang Merah di tahun kemarin dan tahun ini kita ada dapat bantuan bangunan dari Danadap, yaitu bantuan asrama, satu buah asrama, satu buah rumah guru dan UKS. Tentunya kami sekolah sangat bersyukur karena rumah yang bantuan rumah dinas guru itu sudah bisa difungsikan sebagaimana mestinya untuk guru yang memang tidak tempat tinggal. Asrama ini kami rasa sangat bermanfaat nanti karena dibangun di dalam lingkungan sekolah. Dan saya sendiri sebagai penanggung jawab dan beberapa guru yang langsung memantau. Jadi untuk fasilitas atau bangunan asrama ini kami rasa kami bersyukur dan ada manfaatnya yang bisa digunakan di sekolah. Selain itu, SMP Negeri 1 juga menerima bantuan ruang UKS. Dirinya sangat bersyukur karena bisa digunakan sesuai fungsinya, yaitu sebagai unit kesehatan sekolah, sekaligus dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran terkait kesehatan. Terkait jumlah rumah dinas guru, pihak sekolah hanya menerima 1 unit melalui DAK dan saat ini sudah dipergunakan. Sedangkan untuk asrama, kapasitasnya diperkirakan dapat menampung sekitar 20 siswa. Namun karena ruangnya hanya 1 dan tidak terbagi untuk laki-laki dan perempuan, maka sementara ini digunakan sebagai asrama putra. Pemanfaatan asrama ini akan dimulai 1 minggu setelah masuk tahun ajaran baru, yaitu setelah tanggal 14. Pihak sekolah akan melakukan seleksi terhadap siswa-siswi yang layak tinggal di asrama. Pihak sekolah juga tengah melengkapi fasilitas yang masih kurang dan setelah itu asrama akan langsung difungsikan. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, fraksi Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul menegaskan bahwa pembentukan produk hukum daerah yang baik dan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undang yang lebih tinggi merupakan hal krusial yang mewujudkan pemerintah daerah yang efektif dan efisien. Peraturan daerah, perda, dan regulasi lainnya harus selaras dengan ketentuan pusat, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk hukum daerah bukan hanya sekedar formalitas, tetapi harus memiliki dampak nyata dalam meningkatkan pelayanan publik dan mendorong pembangunan. Ketua Fraksi Golongan Karya, Sukengsi, saat membacakan pandangan fraksi mengatakan, pembentukan produk hukum daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan dan penyebarluasan. Produk hukum daerah mencakup peraturan daerah, perda, peraturan kepala daerah, perkada, dan produk hukum lainnya yang ditetapkan DPRK dan kepala daerah. Pentingnya pembentukan produk hukum daerah yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sangat penting untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, mengatur berbagai aspek kehidupan di daerah, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah. Sukengsi juga menambahkan bahwa dalam pembentukan produk hukum daerah, partisipasi masyarakat sangat penting untuk menjamin bahwa produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Fraksi Golkar berharap
Ke depan DPRK dan pemerintah daerah dapat terus memperkuat kolaborasi dalam menciptakan regulasi yang adaptif, progresif, dan mampu menjadi instrumen efektif dalam pelaksanaan roda pemerintahan di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Selain itu, fraksi Perjuangan Demokrat Pembangunan Nasional menegaskan pentingnya rancangan peraturan daerah tentang pembentukan produk hukum daerah. Menurut PDPN, produk hukum daerah memiliki peran krusial dalam memberikan kepastian hukum, pedoman, serta arah penyelenggaraan pemerintah di tingkat kabupaten. Dalam pandangan PDPN, produk hukum daerah tidak hanya berfungsi sebagai landasan regulasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Tanpa produk hukum yang jelas, penyelenggaraan pemerintah bisa kehilangan arah dan rentan terhadap ketidakpastian hukum. Ketua Fraksi Perjuangan Demokrat Pembangunan Nasional, Benyamin Anumbon, dalam membacakan pandangan fraksi mengatakan, produk hukum daerah memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum, pedoman serta arah penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan yang berkelanjutan, serta pelayanan kepada masyarakat yang mengacu pada peraturan perundang-undangan di atasnya. Maka dengan adanya rancangan peraturan daerah tentang pembentukan produk hukum daerah menjadi landasan di dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan dan penyebarluasan produk hukum daerah. Fraksi Perjuangan Demokrat Pembangunan Nasional setelah mencermati dua materi naskah akademik dan rancangan peraturan daerah sebagaimana tersebut di atas, maka ada beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai berikut. 1. Terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Bovendigul tentang pembentukan produk hukum daerah. Produk hukum daerah memiliki peran penting di dalam memberikan kepastian hukum, pedoman serta arah penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan yang berkelanjutan, serta pelayanan kepada masyarakat dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan di atasnya. Maka dengan adanya rancangan peraturan daerah tentang pembentukan produk hukum daerah menjadi landasan di dalam peraturan di dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau pengundangan dan penyebarluasan produk hukum daerah. Benyamin juga menambahkan dengan demikian semua stakeholder secara konsisten dapat mengacu pada ketentuan yang ada, sehingga pada akhirnya berdampak pada penerapan produk hukum daerah yang dihasilkan serta tujuan yang hendak dicapai. Fraksi PDPN berharap dapat segera ditetapkan demi terciptanya sistem hukum daerah yang lebih tertib, transparan, dan efektif. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id.
Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Suhu udara yang tinggi dan kelembapan signifikan mewarnai kondisi cuaca di Kabupaten Bovendigul saat ini. Masyarakat dihimbau waspada terhadap potensi penyakit yang muncul akibat cuaca. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi kemarau basah di sejumlah wilayah di Bovendigul. Kemarau basah fenomena di mana curah hujan tinggi terjadi meskipun secara umum berada pada musim kemarau yang disebabkan oleh beberapa faktor termasuk perubahan iklim, pola angin muson yang tidak beraturan dan adanya sistem tekanan rendah yang membawa uap air dalam jumlah besar. Akibatnya hujan lebat dapat terjadi secara tiba-tiba dan tidak merata. BMKG memprediksikan kemarau basah akan berlangsung selama 10 hari ke depan. Curah hujan diprediksi menengah hingga tinggi, dengan dominasi hujan sedang selama seminggu ke depan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 68 hingga 99%, dan arah angin yang bervariasi, timur, selatan, utara, dan barat, membuat prediksi cuaca sulit dipastikan. Masyarakat diimbau waspada terhadap potensi penyakit yang muncul akibat kondisi cuaca ini. Oke, untuk kondisi cuaca secara umum di Bovendigul, khususnya mungkin kita bahas dasarian 10 hari ke depan ya. Untuk 10 hari ke depan itu untuk kondisi cuaca secara umum curah hujan itu tergolong menengah sampai tinggi. Jadi memang untuk seminggu ke depan itu didominasi oleh hujan sedang. Kita bisa lihat beberapa hari ini kan hujan terus ya. Jadi untuk kalau bicara untuk suhu udara itu berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius, untuk kelembapan udara antara 68 sampai 99%. Untuk angin itu bergerak, kalau angin di wilayah Bovendigul ini lebih variabel. Jadi kalau kita bilang pergerakannya bisa dari timur, selatan, utara, barat, jadi tidak bisa ditentukan secara pasti. Eka juga menambahkan bahwa Bovendigul merupakan daerah non-zonal yang tidak terpengaruh signifikan oleh musim kemarau atau hujan, dengan kondisi lokal yang kuat sehingga sulit diprediksi. Kondisi ini umum terjadi di Papua. Kesulitan prediksi cuaca juga disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, seperti minimnya pos hujan di distrik-distrik dan pengaruh kepercayaan lokal yang menyulitkan analisis BMKG. Metode konvensional masih digunakan dalam menganalisis cuaca di wilayah tersebut. Sehingga dirinya mengimbau pemerintah daerah Bovendigul untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, terutama menghindari pembuangan sampah sembarangan di kali dan menjaga kelestarian lingkungan. Perubahan iklim dan pembukaan lahan dapat meningkatkan risiko banjir di Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Agnes melaporkan.
Saudara, kejuaraan gestrek dan motocross Kapolres Cup 2025 sukses digelar di Kabupaten Boven Digul. Kegiatan ini berlangsung dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79 dan menjadi momentum kebangkitan masyarakat Boven Digul dalam bidang olahraga dan pariwisata. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-79, Polres Boven Digul menggelar kejuaraan gestrek dan motocross open putaran pertama Papua Selatan Kapolres Cup 2025. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari dari tanggal 5 hingga 6 Juli 2025 di sirkuit GTX MX Bina Karya Libers Tanah Merah. Diikuti lebih dari 120 peserta dan mempertandingkan sebanyak 12 kelas. Dalam sambutannya, Kapolres Boven Digul AKBP Wisnu Perdana Putra menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia dan pihak yang telah berperan dalam mensukseskan kegiatan tersebut. Ia mengakui bahwa tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Panitia kerap melaporkan berbagai kendala, mulai dari penataan dan penyiapan lahan, hingga koordinasi teknis terkait perlombaan yang membutuhkan kerja keras dan ketekunan. Kapolres menegaskan bahwa pelaksanaan lomba gestrek dan motocross tersebut bukan merupakan hasil kerja Polres semata, melainkan merupakan wujud semangat dan kebangkitan masyarakat Boven Digul terhadap pentingnya pengembangan sektor pariwisata dan peningkatan sumber daya manusia, khususnya para atlet-atlet muda. Lanjutnya, perlombaan tersebut 80% merupakan sumbangsi dari seluruh masyarakat Boven Digul. Oleh karena itu, ia ingin menyampaikan bahwa Boven Digul tidak ingin tertinggal. Papua Selatan bukan hanya Merauke, tetapi juga ada Boven Digul yang memiliki bibit-bibit unggul, generasi muda yang tak kalah sportif dan penuh semangat. Panitia sering melaporkan kepada kami selaku Kapolres bahwa mulai dari penataan, penyiapan lahan, lalu koordinasi terkait lomba ini tidak mudah, Kakak Ketua. Yang saya ralat adalah ini bukan jerih payah dari Polres ataupun Kapolres. Yang Kakak lihat di depan ini adalah kebangkitan masyarakat Boven. Akan butuhnya pariwisata, lalu pengelolaan sumber daya manusia, utamanya para atlet-atlet muda kita. Jadi yang Bapak lihat di hadapan kita semua ini adalah 80% sumbangsih dari seluruh masyarakat Boven. Inilah kenapa kami sampaikan ke Ketua bahwa Boven tidak mau ketinggalan. Papua Selatan ini tidak hanya Merauke, betul? Nah, Papua Selatan ini punya Boven yang juga punya bibit-bibit muda unggul yang tidak kalah sportifnya, yang tidak kalah semangatnya. Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan tersebut didukung oleh berbagai pihak. Apa yang nampak di depan mata adalah hasil keringat dari kerja keras panitia bersama seluruh elemen masyarakat. Polres Boven Digul dalam hal ini hanya memfasilitasi dan memberikan dukungan. Ia sangat optimis di mana mulai tahun 2025 akan menjadi titik awal kebangkitan. Akan ada banyak kegiatan yang menunjukkan semangat baru masyarakat Boven Digul yang bangkit dari tidur panjang, keluar dari keterpurukan, dan melangkah menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Tim Liputan, Digul TV, Anis melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dok semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagen, gup bagen, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Agnesia Permasi mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.